Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Jenggot. Jumpa lagi bersama saya, tentunya tetap di channel saya yang satu ini. Oke, kembali lagi. Di video kali ini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Jenggot semuanya. Tentunya pertanyaan yang akan saya jawab ini, yang akan saya bahas di video ini adalah pertanyaan yang ada di video saya, sesi 5 tips menggunakan grup pasca operasi patah tulang tibia fibula. Oke, ini akan saya bahas, akan saya jawab, akan saya ulas berdasarkan dengan pengalaman saya pribadi, berdasarkan dengan kemampuan saya saat menjawab, karena saya juga bukan dokter, bukan ahli fisioterapi. Saya belajar berdasarkan dengan pengalaman. Akan saya jawab satu persatu ya. Jika berkenan dengan jawaban saya ini, silakan ditonton sampai habis. Tapi jika tidak berkenan atau mungkin kurang masuk di pemikiran kalian semuanya, silakan di skip aja, karena saya menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Jenggot semuanya dari dulu sampai sekarang. Waktu saya masih baru bikin video, itu semuanya real berdasarkan pengalaman saya pribadi waktu saya patah tulang fraktur tibia fibula. Oke, lanjut di pertanyaan pertama. Bang, kalau makan ikan asin terasa gatal gak? Oke, jadi yang dipertanyakan oleh, saya tadi lupa menyebutkan namanya. Untuk pertanyaan pertama dari akun Edoni Ajo Z5. Bang, kalau makan ikan asin terasa gatal gak? Oke, jadi pertanyaan dari Bang Doni ini maksudnya itu ketika kita habis operasi patah tulang tibia fibula, yang dimaksud itu gatal di jahitannya ya, bukan gatal di patah tulangnya. Karena apa? Karena kalau kita habis operasi dan masih ada luka atau jahitan, itu memang rawan gatal kalau kita salah makan makanan yang bikin gatal. Jadi kayak misalnya ikan asin atau mungkin ikan teri yang sekiranya itu alergi gatal ya kan. Kalau dibilang itu kondisi tubuh orang kan beda-beda. Kadang ada yang alergi makan ikan ini terus gatal, makan ikan ini terus gatal. Dan apakah kalau kita waktu habis operasi patah tulang atau mungkin ada bekas jahitan yang masih belum kering, itu meskipun nggak alergi, apakah masih tetap gatal? Nah, itu kembali ke kondisi tubuh masing-masing. Karena apa? Karena waktu kemarin saya konsumsi pas patah tulang fraktur tibia fibula, jahitannya itu kan, itu saya semuanya saya makan, bahkan juga ikan asin juga saya makan. Apakah terasa gatal? Kalau menurut saya pribadi sih enggak, karena apa ya? Karena kayak saya kalau makan ikan itu nggak ada yang ini nggak ada alerginya gitu loh, nggak ada beberapa ikan atau mungkin beberapa makanan yang bikin saya alergi terus saya nanti gatal-gatal atau mungkin biduran gitu kan, ada yang kayak gitu ya. Itu alhamdulillah saya nggak punya alergi seperti itu. Jadi seperti itu ya sahabat Jenggot. Lanjut dari Ari Mogan. Bang, vitaminnya atau obatnya apa? Oke, vitaminnya atau obat pasca operasi patah tulang itu dikasih sendiri oleh dokter ya, karena ada kalau dibilang itu, kalau kita pakai BPJS ya, operasinya itu disesuaikan dengan BPJS-nya. Tapi kalau kita request ke dokternya untuk minta yang lebih bagus, nanti dokter akan menuliskan resepnya. Jadi seperti itu ya. Pokoknya semua
semua obat tulang ya, vitamin tulang itu semua tergantung dari dokternya dan sesuai dengan waktu kita berobat atau pakai BPJS atau umum. Nah itu tergantung dari dokternya nanti ya. Karena kalau pengen cepet ya pakai yang bagus, kalau pengen udahlah pakai vitamin ini aja ya, dikasih resep sama dokternya tadi yang dari BPJS. Jadi seperti itu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita terlalu banyak konsumsi obat ya, menurut saya pribadi itu hanya vitamin sih, hanya vitamin. Tapi kalau misalnya pengaruh paling banyak itu menurut saya pribadi itu dari makan makanan. Dari yang kita konsumsi kayak karbohidrat ya, kayak protein, susu, itu yang lebih banyak untuk menunjang pertumbuhan tulang. Kalau vitamin C nggak terlalu banyak kalau menurut saya ya. Karena apa? Karena kemarin itu saya konsumsi vitamin itu nggak lama sih, cuma 1 bulan aja sih. Setelah itu ya makan yang banyak, terus sumsum tulang ya. Kalau kita beli sumsumnya sapi itu ya, kalau kita beli lontong kikilan gitu kan bagus itu ya. Terus makan sayur-sayuran. Terus kalau pengen cepet kering jahitannya ya makan ikan gabus. Ikan gabus ya jangan digoreng tapi direbus terus diminum. Amis ya, memang amis tapi ditahan-tahanin ya. Terus susunya itu apakah harus Unland atau Hilo ya, atau mungkin susu tulang yang lain. Waktu dulu saya tanya ke dokter spesialis saya itu ya, dokter Pedi, itu bilangnya itu semua susu bisa ya, karena susu itu mengandung pertumbuhan tulang. Jadi kayak gitu ya. Lanjut dari Adendika. Bang, umurku 53 tahun, patah tulang tibia atas, udah 9,9 pasca operasi lepas grup, mulai 5 bulan pasca operasi sampai sekarang. Kalau tak buat jalan masih kaku dan sakit, mohon sarannya. Usia memang berpengaruh. Yang pertama, kalau misalnya patah tulangnya ini kan cuma satu ini di tibia atas ya, tapi usianya sudah 53 tahun dan udah dapat 9 bulan masih menggunakan udah lepas grup, ternyata udah lepas grup tapi masih kaku kalau buat jalan atau mungkin masih sakit ya. Yang pertama memang kondisi usia juga lebih tua dari saya ya, karena juga berpengaruh. Yang kedua, kalau memang mau latihan jalan ya latihan jalan, lepas grup masih terasa sakit itu nggak ada masalah, ditahan-tahanin. Karena nanti lama-kelamaan rasa sakitnya akan berteman dengan kita. Akhirnya kita udah terbiasa ya. Mengenai kaku ya dilatih pergelangan, latihan gerak-gerak, pemanasan kecil-kecil, kan udah lepas grup. Ya dibuat jalan beberapa langkah gitu ya, setiap pagi pokoknya ya, setiap jam 7 sampai jam 9 terik matahari pagi itu bagus sekali ya. Atau mungkin kalau dibilang itu, kalau misalnya nggak olahraga ya pasti duduk sama keluarga atau mungkin nonton TV itu sambil digerak-gerakin gitu ankle-nya ini ya, kakinya sambil digerak-gerakin naik turun atau mungkin kanan kiri seperti itu. Karena kalau menurut dokter saya kemarin waktu saya patah tulang itu, rasa kaku, kebas atau nyeri itu kurang pergerakan. Jadi seperti itu ya Kak, sering-sering digerakin agar tidak kaku ataupun nyeri ya. Lanjut dari Herio Franda. Om, saya mengalami patah tulang tibia fibula kiri sudah 4 bulan. Sama seperti saya ini ya, kiri ya. Selama pen masih ada di dalam kaki, apakah rasa nyeri, ngilu dan bengkak akan selalu ada? Jawabannya adalah ya. Selama pen masih ada di kaki, rasa ngilu kayak ada ngeganjelnya, terus bengkak, itu menurut saya pribadi masih ada. Karena apa? Karena saya waktu 1 tahun 2 bulan kemarin ya, 1 tahun lah itu belum saya lepaskan. 1 tahun lebih 2 bulan baru saya lepas.
itu masih saya rasakan masih bengkak. Terus kayak ada yang ganjel, padahal udah saya buat latihan badminton, itu udah buat jogging ya, udah buat fitness, itu kerasa rasanya ada yang ganjel gitu loh. Terus mengenai nyeri, bengkak, nyerinya sedikit, tapi bengkaknya ya masih tinggal sedikit lah, tapi masih kelihatan bengkak kayak gitu ya. Kenapa? Karena memang masih ada pennya ya, mungkin benda asing ya, namanya juga benda asing ada dalam tubuh kita. Kalau kita buat aktivitas terus capek, terus kita istirahat ya langsung kelihatan bengkak gini, karena masih ada benda asing yang di dalam tubuh kita, masih nancep gitu umurnya ya. Itu kalau menurut pemikiran saya seperti itu ya. Jadi kalau memang pengen hilang semuanya, baik itu nyeri, baik itu ngilu, baik itu bengkak, itu harus dilepas pennya ya. Tanya dokter kira-kira bisa lepas apa tidak, itu ya memang kontrol dulu. Nanti kalau misalnya dokter udah mengiyakan, itu ada foto ronsen lagi, terus ada cek darah, baru ditentukan tanggalnya. Jadi kayak gitu ya. Lanjut dari Obed Sinaga, sudah 8 bulan belum bisa jalan, katanya dokter belum nyambung semua, hanya sebagian pakai plat alias pen. Oke, dari Kak Obed ya, mengenai sudah 8 bulan belum bisa jalan, ini patah tulangnya apa ya? Ini kan belum ada kejelasan patah tulangnya apa. Terus kenapa kok udah 8 bulan masih belum bisa jalan ya? Apakah terlalu parah atau bagaimana? Itu kan terletak dari kondisi pribadi masing-masing ya. Juga kalau misalnya minta saran ke dokter ya, dokter akan melihat rekam medis kita. Jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya 8 bulan patahnya seperti saya, itu terlalu lama kalau belum bisa jalan ya. Karena kalau misalnya kita keseringan konsultasi ke dokter, ada baiknya memang, cuman kamu akan mengikuti SOP dari dokter. Jadi kalau misalnya dalam diri kalian itu udah bisa jalan tanpa kruk, jalan menggunakan satu kruk, atau mungkin menggunakan 2 kruk udah bisa nempel, atau mungkin dengan beban, kalau belum waktunya terus konsultasi ke dokter akan dilarang, pasti dimarahi itu. Tapi diri kalian ini merasa kuat, ya sudah, lakukan aja, tidak ada masalah. Jangan ragu-ragu, jangan putus asa, jangan terpengaruh omongan orang lain. Apakah berbahaya karena kita tidak menghiraukan omongan dokter? Kalau mengenai berbahaya atau tidaknya, itu memang terletak dari kondisi tubuh masing-masing. Kan kalian bisa merasakan nih, apakah saat melakukan latihan jalan itu terasa bagaimana kan gitu. Terus belajar juga dari dari orang yang berpengalaman, yang pernah mengalami patah tulang, terus dari buku, atau mungkin dibanding-bandingkan dengan omongan dokter, itu nggak ada masalah. Berarti memang patah tulang itu sekitar 8 minggu baru keluar klausnya. Sekitar umur pas operasi patah tulang sekitar dapat berapa hari gitu, atau mungkin berapa minggu baru saya bisa latihan nempel, terus bisa latihan menggunakan satu kruk gitu, kira-kira beberapa minggu kan gitu kan. Itu ada ilmunya tersendiri lah. Pada saat melakukan hal seperti itu, kondisi tubuh itu harus disesuaikan juga. Jangan terlalu dipaksa kalau memang sakit, kalau memang tidak kuat ya. Kalau sakit udah pasti. Jangan terlalu dipaksa kalau memang tidak kuat. Lakukan gerakan yang hampir sama, yang menyerupai ya, tapi pelan-pelan, dengan beberapa langkah mungkin, atau mungkin dengan berhati-hati. Pokoknya yang penting itu ada itikat untuk belajar, untuk sembuh gitu loh ya. Yang penting nggak mager. Ada yang mager karena males
karena takut trauma patah lagi. Itu ada memang, tapi itu harus dihindari ya. Lanjut dari Maksimu Gonza. Bang, supaya tulangnya cepat tersambung konsumsi apa aja Bang? Konsumsinya makan yang banyak, minum susu, makan yang banyak ya. Kalau sorry ya, kalau mungkin sahabat-sahabat yang kita ini merasa mampu ya makan sumsum, terus minum susu mengandung tulang, yang susu khusus tulang ya. Terus makan makanan yang proteinnya banyak, mengandung protein, terus dilatih setiap hari, latihannya kan juga harus ada. Itu insya Allah cepat. Kalau saya pribadi, sorry, saya nggak terlalu nggak terlalu muluk-muluk. Saya hanya yang penting makan yang banyak, meskipun tahu tempe nggak ada masalah. Terus sayur asem, sayur bening ya itu nggak ada masalah kalau saya. Terus susu terserah, susu sapi perah nggak ada masalah, itu saya minum juga nggak ada masalah. Ya makan ya. Terus kalau misalnya ada rezeki ya beli sumsum. Itu kan agak mahal nih kalau misalnya di tempat jual bakso gitu atau jual lontong kikil itu kan sumsum tulang kan ya lumayan lah harganya gitu. Tapi memang cepet. Terus yang kedua ya mungkin kalau memang udah mampu ya silakan beli susu kambing, itu juga bagus untuk pertumbuhan tulang. Jadi kayak gitu ya. Intinya itu kalau memang pada umumnya kalau memang pengen cepet nyambung itu ya dilatih yang pertama. Terus makan makanan itu harus terpenuhi kebutuhan nutrisi itu, harus nggak usah pilih-pilih. Orang tua masak apa atau mungkin istrinya masak apa ya dimakan aja ya. Yang penting apa? Yang penting kandungan yang diserap dari makanan itu nanti insya Allah akan mendorong pertumbuhan tulang. Jadi kayak gitu ya sahabat Tingkilot. Lanjut dari Doni Ajo. Umur saya 60 tahun. Saya pasang pen udah 2 bulan 7 hari, tapi belajar jalan nggak pakai tongkat, masih tongkat. Oke Pak Doni, 60 tahun ini ya, pasang pen udah 2 bulan 7 hari. Tapi udah belajar jalan nggak pakai tongkat ya, hati-hati ya Kak, hati-hati ya Pak, karena masih 2 bulan ya, 2 bulan 7 hari. Kalau memang merasa dirinya kuat ya nggak ada masalah. Tapi umurnya juga berpengaruh ya. Yang penting hati-hati pokoknya ya, karena saya kan waktu patah tulang kemarin kan masih muda ya, masih 35-an ya. Itu 3 bulan itu udah lepas tongkat. 2,5 bulan saya lepas, saya waktu kontrol di barat sama dokter, akhirnya dikasih 1 kruk. Baru 3 bulan pas baru lepas kruk. Jadi kayak gitu. Nah ini kan untuk bapaknya ini kan 60 tahun ya, otomatis ya memang harus ekstra hati-hati karena tulangnya udah tua. Jadi kayak gitu ya. Tapi kalau merasa kuat untuk dibuat jalan di 2,7 bulan ya monggo silakan. Yang penting lakukan gerakan yang sesuai dengan kapasitas tubuh masing-masing. Oke, lanjut dari pertanyaan terakhir ini ya. Dari Yati Wenuriati. Teman-teman tanya dong, yang pos operasi pasang pen, kapan kalian sholat berdiri tanpa bantuan tongkat? Nah, saya waktu sholat berdiri pasca operasi pasang pen tanpa bantuan tongkat itu sekitar 3 bulan kalau nggak salah loh ya, saya agak lupa ya. 3 bulan pasca operasi patah tulang ya, karena waktu 2,5 bulan udah saya lepas kruknya ya, meskipun masih terasa sakit, itu saya coba latihan sholat tanpa menggunakan kruk.
itu, tapi untuk duduk di antara dua sujudnya itu masih kurang, kalau dibilang itu kurang sempurna karena masih sakit ya. Tapi setelah berjalannya waktu kan saya coba terus nih latihan tanpa sholat tanpa menggunakan kruk, berdiri tegak, atau mungkin duduk di antara dua sujud, itu saya latih terus setiap waktu sholat. Karena apa? Karena nanti lama kelamaan kan lentur-lentur dengan sendirinya, otomatis setelah sakit itu akan sudah terbiasa dan kita sudah bisa menggunakan gerakan yang sewajarnya waktu sholat. Jadi kayak gitu ya. Yang penting memang bertahap. Kalau waktu saya kemarin itu memang nggak saya bikin video, waktu saya pasca operasi patah tulang, sholat sambil berdiri, sholat sambil duduk, itu nggak saya bikin video memang karena masih nggak kepikiran untuk bikin video waktu itu. Akhirnya saya bikin tutorial sholat dulu di antara dua sujud pasca operasi patah tulang tibia fibula di sekitar 3 bulan atau mungkin 4 bulan ya, latihan duduk di antara dua sujud dengan sempurna ya. Itu mungkin agak terasa sakit, tapi saya sedikit memaksa memang. Itu di videonya seperti ini videonya ya. Ini latihan saya waktu saya pasca operasi patah tulang ya. Saya cantumkan linknya di bawah di sini ya. Nanti silakan diklik aja. Mungkin tutorialnya seperti itu membantu, atau mungkin kalau memang minta dibikinkan video pasca operasi patah tulang sholat sambil berdiri tanpa menggunakan kruk, itu nanti akan saya bikinkan ya. Karena kan memang kondisinya kan saya kan udah nggak patah tulang, udah nggak sakit, jadi otomatis saya akan praktekkan tapi sesuai dengan yang pernah saya alami. Jadi mungkin agak sedikit lupa, nanti ya silakan disimak aja. Tapi mudah-mudahan doain aja, kalau misalnya ada waktu nanti akan saya bikinkan video latihan sholat sambil berdiri pasca operasi patah tulang tibia fibula tanpa menggunakan kruk ya. Jadi seperti itu ya. Nanti akan saya bikin judul ya, sekitar 3 bulan latihan sholat tanpa menggunakan kruk sambil berdiri. Jadi kayak gitu ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya nih, sangat bagus sekali dari Kak Yati. Karena apa? Karena memang sebesar apapun cobaan yang kita alami, itu kita tidak boleh yang namanya meninggalkan sholat. Kalau untuk yang umat muslim ya, umat Islam ya, kita bisa sholat sambil duduk, bisa sholat sambil tidur waktu sakit atau sakit banget, itu bisa. Jadi Tuhan ini tidak membatasi orang untuk beribadah. Yang penting bagaimana kita mempunyai kemauan untuk beribadah di saat kondisi kita seperti apapun. Jadi kayak gitu ya. Oke, sekian dulu video menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat semuanya di sekali ini ya. Nanti akan ada video menarik lainnya. Kalau misalnya masih ada waktu untuk bikin video, akan saya bikin video tutorial, akan saya bikin tutorial latihan jalan, latihan sholat, latihan menggunakan kruk, nanti akan saya bikinkan. Yang penting jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jika perlu ya. Silakan ditonton sampai habis videonya dan tetap semangat. Jangan mager waktu pasca operasi patah tulang agar pertumbuhan tulangnya tidak melambat ya. Oke? Salam sehat, salam check it out, dan let's go.